teman-teman, selamat datang di Talk Show kami. Hari ini kita akan membahas tema Unity in Diversity, mewujudkan kasih Kristus dalam bingkai multikarisma. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, baik itu suku, budaya, bahasa, maupun agama. Perbedaan ini bisa jadi tantangan, tapi juga bisa menjadi kekuatan kalau kita menyikapinya dengan benar. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kasih Kristus dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan toleransi dan persatuan. Langsung saja kita mulai dari narasumber pertama. Terima kasih. Multikulturalisme adalah kondisi di mana masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti budaya, suku, bahasa, dan juga agama. Indonesia itu disebut negara multikultural karena memiliki keberagaman yang sangat amat luas. Justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar untuk saling melengkapi. Namun, keberagaman ini harus diiringi dengan sikap saling menghargai agar tidak menimbulkan suatu konflik, tetapi menciptakan suatu keharmonisan. Kasih Kristus mengajarkan kita untuk menerima dan menghargai semua orang. Jadi, jika kita menerapkan kasih ini, maka perbedaan ini tidak akan menjadi penghalang, tetapi justru malah menjadi jembatan untuk persatuan. Namun, kenyataannya masih banyak terjadi diskriminasi di sekitar kita. Contohnya seperti mengejek budaya orang lain, merendahkan bahasa daerah tertentu, bahkan hingga mengucilkan orang lain karena adanya perbedaan agama. Tentu, hal-hal tersebut mungkin terlihat sangat kecil, tetapi dampaknya nantinya akan besar karena bisa menimbulkan rasa sakit hati bahkan hingga konflik dan juga perpecahan. Dan tentu saja hal ini bertentangan dengan ajaran kasih yang telah diajarkan oleh Kristus Yesus. Betul sekali, salah satu penyebab utama kurangnya toleransi adalah kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Salah orang belum mengenal budaya lain sehingga mudah salah paham. Selain itu, adanya stereotip atau prasangka juga membuat seseorang menilai orang lain secara tidak adil. Padahal dalam Roma 12 ayat 16, kita diajarkan untuk hidup rukun dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini menunjukkan pentingnya sikap rendah hati. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita perlu memiliki rasa empati, yaitu rasa mau memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Selain itu, komunikasi juga merupakan hal yang penting. Melalui dialog, kita bisa belajar untuk lebih mengenal dan lebih mengerti perasaan orang lain. Sebagai orang percaya, Tuhan juga mau kita untuk menciptakan suasana yang damai bagi kehidupan di sesama. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dengan begitu, sebaiknya kita menciptakan suasana yang lebih rukun di tengah keberagaman yang ada. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar dalam menjaga persatuan. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menghargai teman yang berbeda, tidak mengejek, dan saling mendukung. Kita juga bisa menjadi contoh dalam bersikap baik dan terbuka terhadap perbedaan. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita diajak menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Jadi, perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Oke, dari seluruh pembahasan yang kita dapatkan pada hari ini, kita dapat disimpulkan bahwa keberagaman merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga bersama. Nah, multikulturalisme ini bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun persatuan. Kita bisa menyimpulkan bahwa dari materi yang telah teman-teman sampaikan, kita diajarkan oleh ajaran Kristus, kasih Kristus, yang dimana kita diingatkan untuk kita saling mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, seperti tertulis dalam kitab Yohanes 13 ayat 34. "Kasihilah seorang yang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu." Dan karena itu, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus bisa
menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan yang masih luas di luar sana. Dengan kita nyadar menghargai perbedaan dan menjauhi diskriminasi dan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, dengan begitu kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kasih di tengah keberagaman. Itulah pesan dari saya. Jangan membedakan kita dikarenakan mungkin adanya perbedaan, tetapi kita bisa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk kita bersatu, dan kita tidak akan menjadikan perbedaan sebagai celah untuk kita mendiskriminasi. Terima kasih, shalom.